Ya, Allahumma aidil Islam li ahadil umarain, ya Allah, aku mohon kepadamu kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata yang terpilih masuk Islam adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Ini Abu Jahal ini sebenarnya ia tahu kalau Islam itu benar, hanya saja egonya tinggi, mau menutup kebenaran Islam. Ya, kebatilannya akan ditampakkan. Kalau Umar bin Khattab, ya ketika itu memusuhi Islam karena tidak tahu, memang karena tidak tahu Islam itu seperti apa dan bagaimana. Ya, setelah cahaya hidayat terhembus masuk ke dalam hatinya, memahami kebenaran Islam, maka dia berbalik 180 derajat. Yang tadinya memusuhi Islam, nah, dengan kehadirannya Umar bin Khattab, maka dia tampil di garda terdepan untuk memperjuangkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa atba'i man wala wa ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arma'. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Salisan, dakwah tastadillu mu'anatun nas. Mu'anatin nas wa tastahwi al-fuqara'ah wal magmurin wa lihada fahum awwalus sa'ina ilaiha wa aksarhum al-multalhikina biha wal mu'ayyidina laha. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هود الآية 28. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرسلون قال ما علمي بما كانوا يعملون in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun wa ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirum mubin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang malam ini kembali kita melihat penjelasan maha kita dalam kitab ini yang masih terkait dengan syubhat haula ad-da'wah. Ya, syubhat haula ad-da'wah. Ya, alasan-alasan seputar dakwah yang kerap kali dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang atau punya perhitungan untuk menentang dakwah yang dilancarkan dan dipancarkan oleh para aktivis dakwah, ya, terutama sekali dari kalangan warasatul anbiya, ahli waris para nabi, yang memiliki tanggung jawab di atas pundaknya melanjutkan misi dakwah.
misi suci para nabi dan rasul itu adalah melanjutkan dan menyebarkan dakwah seluas-luasnya ya kepada seluruh penjuru bumi ini dan menyampaikan kepada manusia sebanyak-banyaknya, dan tidak boleh ada yang terhalang untuk menerima dakwah ini ya. Jadi kenapa pada masa Rasul sesekali atau ya seringkali perang itu terjadi, oleh karena ya ada di antara penguasa yang menghalangi dakwah itu masuk ya. Sementara menerima dakwah ini adalah hak semua manusia. Menerima dakwah ini adalah hak semua manusia. Memaksakan orang untuk menerima dakwah tidak boleh ya. Namun ya menyampaikan dakwah kepada semua orang itu adalah kewajiban bagi mereka yang sudah menerima dakwah ini. Lalu haknya orang-orang yang belum menerima dakwah ini untuk disampaikan dakwah kepadanya. Kemudian ternyata dakwah ya selalu saja ada tantangannya ya. Inilah yang disampaikan oleh maguru kita di sini ya, syubhat-syubhat atau alasan-alasan yang seringkali ditampilkan oleh mereka untuk menentang atau mengutarbalikan fakta ya, kebenaran ya mau dibungkus dengan kebatilan sehingga yang terlihat nanti adalah kebatilannya, kebenarannya itu tertutup ya. Namun dalam perjalanan sejarah ternyata kebenaran itu kalaupun dibungkus dengan kebatilan, maka pembungkusnya seiring dengan berjalannya waktu akan terkelupas. Pada akhirnya nanti kebenaran itu akan tampak jua ya. Jadi ini yang meyakinkan kita dan membesarkan semangat kita untuk tidak boleh terhenti mendakwakan kebenaran itu sepanjang hayat kita, seluas kesempatan kita, kepada siapa saja, tidak hanya sebatas kaum muslimin, karena dakwah itu ada dua ya, dakwah kepada kaum muslimin dan dakwah kepada non muslim ya. Jadi non muslim itu wajib untuk disampaikan dakwah kepadanya. Persoalan apakah mereka terima atau tidak itu persoalan hidayah. Hidayah itu bukan urusan kita ya. Yahdi bihillahu may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya siapa saja yang Allah kehendaki ya. Jadi hidayah itu bukan urusan hamba. Hidayah itu adalah urusan yang maha kuasa. Dakwah itu adalah urusan hamba. Di sinilah kita berkecimpung ya. Di sinilah kita semua berkecimpung untuk menyampaikan dakwah. Dakwatun tastaqillu mu'anatin nas ya wa tastahwi al-fuqara'a wal magmurin ya. Dakwah itu sebenarnya ya, dakwah itu ya tujuannya untuk ya menolong manusia ya. Manusia itu ya, akan terbantu, tertolong dengan datangnya dakwah kepadanya. Tertolong dalam maksudnya apa ya, semua manusia mendambakan kebahagiaan ya. Sebelum kebahagiaan adalah keselamatan ya. Dan manusia tidak akan mungkin mendapatkan jaminan keselamatan tanpa ya panduan keselamatan. Panduan keselamatan itu bukan dari manusia,
tapi dari Yang Maha Kuasa. Ya. Panduan keselamatan akan bisa tiba kepada semua manusia yang membutuhkan keselamatan melalui jalur dakwah. Maka disinilah dikatakan oleh maguru kita bahwa dakwah itu ya memaksimalkan untuk membantu atau memberi pertolongan kepada manusia. Ya. Ya. Semua manusia mendambakan keselamatan. Hanya saja tidak semua manusia itu mendapatkan panduan keselamatan. Ya, jadi semua manusia mendambakan keselamatan. Hanya saja tidak semua manusia mendapatkan panduan keselamatan. Nah, mereka yang tidak mendapatkan panduan keselamatan nanti akan salah arah di dalam mencari keselamatan. Ya, keselamatan yang dia cari, kesesatan yang dia dapat. Kenapa tidak ada panduannya? Nah, panduannya itu melalui jalur dakwah. Dakwah inilah yang menjadi tugas mulia para nabi dan rasul yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Nah, setelah masa mereka berakhir, maka dilanjutkan oleh para ulama. Ulama itu disebut dengan warasatul anbiya. Nah, lalu dakwah ini juga ya, ya, memberi spirit ya, kepada orang-orang fakir, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Ya. Ya. Fahum awalus sa'ina ilaiha wa aksarum al-multalhiqina biha wal mu'ayyidina laha. Mereka lah orang-orang yang pertama terlibat di dalam dakwah ini, dan kebanyakan di antara mereka yang al-multalhiqina biha, mereka itu bergabung di dalam urusan dakwah ini, bahkan wal muayyidina laha, menjadi orang-orang yang menguatkan perjuangan dakwah ini. Ya, jadi saya teringat ketika dalam kisah itu diceritakan ya, para muhajirin ya, muhajirin dari Mekah berangkat ke Habasyah, Ethiopia. Ya. Ya. Setiba di Habasyah, ya, rombongan ini diinterogasi oleh An-Najasyi. Ya. An-Najasyi itu raja Ethiopia yang namanya adalah Ashamah. An-Najasyi itu adalah gelaran. Ya, ditanyalah ya, pimpinan rombongan Ja'far bin Abdul Muttalib, ya, agama yang engkau anut itu sebenarnya siapa yang bawa? Ya, berceritalah bahwa yang bawa ini adalah ya, yang bawa ini adalah ponakanku sendiri ya, yang diutus oleh Allah ya, sebagai Rasul yang membawa ajaran suci ya. Inilah Islam yang kami anut ini. Ditanya bagaimana karakternya ya, ponakanmu itu yang mengajarkan kepadamu agama ya. Dia sampaikan bahwa ya, dia orangnya sederhana, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada urusan dirinya dan keluarganya. Sesekali mengorbankan dirinya demi kepentingan orang banyak. Terbetik di dalam hatinya Ashamah. Oh, ini tanda kenabian. Ditanya lagi, apalagi yang engkau lihat pada dirinya? Ajaran apa yang diajarkan? Katanya semua kebenaran itu diajarkan, semua kebatilan itu dilarang. Ya, semua yang namanya kebenaran itu diajarkan, semua yang namanya kebatilan itu dilarang. Nah, terbetik lagi dalam hatinya. Nah, ini karakter ajaran seorang nabi. Tanya lagi, adakah orang-orang yang bagaimana di sana? Adakah orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang hanya acuh kepadanya? Dia bilang,
yang mengikutinya itu hanya sedikit, ya, hanya dari kalangan orang miskin, kemudian dari kalangan anak-anak, ya, orang miskin, anak-anak, dan orang-orang lemah, ya, terbetik lagi dalam hatinya. Betul, itu adalah karakter seorang nabi, ya, yang awal mula di dalam berdakwah, ya, yang pertama tersentuh itu adalah orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang kuat. Apa hikmahnya? Kalau orang-orang kuat yang pertama tersentuh, maka perjuangan dakwah itu nanti akan mudah. Kalau orang-orang kuat semua yang, ya, tapi justru orang-orang kuat inilah yang lambat terima hidayah, sehingga betul-betul perjuangan dakwah itu hebat. Ya, yang cepat itu, ya, disentuh dakwah mereka orang-orang lemah, orang-orang lemah. Orang-orang yang kuat ini para penguasa, orang-orang yang kuat ekonominya, ya, itu susah ditaklukkan, ya, susah ditaklukkan itu. Ya, disinilah, ya, kelihatan bahwa betul-betul orang yang terpilih untuk menjalankan misi suci ini bukan orang sembarang, ya, karena tantangannya memang luar biasa. Nah, jadi di sini ada kalimat wal muayyidina laha, ya, wal muayyidina laha, orang-orang yang menguatkan perjuangan dakwah itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, ya. Ada dua, nah, ini pernah kita singgung ini. Ada dua orang yang sangat hebat pada masanya ketika beliau di Mekah. Ada dua yang bernama Umar. Pertama Umar bin Hisham, itulah Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Nah, ini dua ini. Pada saat itu kedua-duanya masih kafir, ya, menentang Islam, menentang Islam. Rasul berdoa, Allahumma ayyidil Islam li ahadil umarain. Nah, ini Allahumma ayyidil Islam li ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar ini. Ya. Jadi mungkin Rasulullah melihat bahwa tidak mungkin kedua Umar ini masuk Islam, mesti salah satunya. Kalau keduanya masuk Islam, maka selesailah perjuangan dakwah, ya. Tantangan dakwah itu sudah hampir selesai. Hampir tidak ada lagi artinya tantangan dakwah kalau kedua-duanya masuk Islam. Jadi Rasulullah minta salah satunya, ya, Allahumma aidil Islam li ahadil umarain. Ya Allah, aku mohon kepadamu kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata yang terpilih masuk Islam adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Ya. Kenapa? Ya, karakternya beda. Ini Abu Jahal ini sebenarnya ia tahu kalau Islam itu benar, hanya saja egonya tinggi, mau menutup kebenaran Islam. Ya, kebatilannya akan ditampakkan. Kalau Umar bin Khattab, ya, ketika itu memusuhi Islam karena tidak tahu, memang karena tidak tahu Islam itu seperti apa dan bagaimana. Ya, setelah cahaya hidayah terhembus masuk ke dalam hatinya, memahami kebenaran Islam, maka dia berbalik 180 derajat. Yang tadinya memusuhi Islam, ya, dengan kehadirannya Umar bin Khattab, maka dia tampil di garda terdepan untuk memperjuangkan Islam. Ya, orang-orang Arab pada kaget ketika itu mendengar informasi, ya, berita besar kalau Umar bin Khattab menyatakan dirinya masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab menyatakan dirinya masuk Islam, tidak pernah beliau itu, ya, sembunyikan dirinya, selalu beliau tampakkan dirinya. Ya, tidak pernah gentar, tidak pernah takut, ya, dalam memperjuangkan Islam. Jadi ini tadi dari kalangan al-fuqara wal maghmurin. Lalu di sini dikutip ayat Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana. Para tokoh dari orang-orang kafir itu mengatakan, min qaumi, dari kaumnya Nabi yang diutus kepadanya, ma naraka illa basharan mislana. Kami tidak melihat engkau kecuali hanyalah manusia biasa seperti kami. Artinya tidak ada juga kelebihanmu yang kami tahu, kecuali engkau adalah manusia biasa. Pesmu seperti pes kita. Ya. Jadi apa kelebihanmu di antara kami? Wa ma naraka tab'aka illa alladziina hum araziluna badir ra'i. Dan aku tidak melihat, kami tidak melihat engkau orang-orang yang mengikuti engkau. Kami tidak melihat engkau orang-orang yang mengikutimu, ya, kecuali adalah hanyalah orang-orang yang hina di antara kami. Ya. Ya. Ya, jadi kami memandang dengan pandangan yang jelas bahwa orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang hina. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami tidak melihat baik kalian atas kami suatu kelebihan. Ya. Jadi tidak ada kelebihan, engkau orang biasa seperti kami. Ya, itu katanya. Bal nadhunnukum katibin, bahkan kami menduga kalian adalah orang-orang yang dusta. Itu surah Hud ayat 38, ayat 28. Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Mereka lain mengatakan, apakah kami beriman kepadamu dan sementara orang-orang hina saja ini yang mengikuti engkau? Maksudnya, pantaskah kami beriman kepadamu sementara engkau itu adalah manusia biasa seperti kami, lalu para pengikutmu itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ya, jadi kalau kami ikut engkau, maka derajat kami seperti mereka-mereka ini yang mengikutimu. Ya, jadi inilah tokoh-tokoh orang kafir berkata seperti itu kepada nabinya. Ya, saking dilecehkannya martabatnya ini seorang nabi. Nah, inilah. Padahal nabi ini adalah pemimpin, ya, yang diangkat oleh Allah, ya, manusia-manusia pilihan Allah. Nah, dilecehkan martabatnya oleh mereka yang menentang ajaran yang dibawa oleh nabinya. Itu. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Ya, nabi ini mengatakan, aku tidak tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Ilmu kami tidak sampai di situ terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, in hisabuhum, ya, illa ala rabbi law tash'urun. Ya. Perhitungan mereka, tiadalah perhitungan mereka kecuali hanya kepada Tuhanku. Andai kata kalian ini merasakannya. Ini para nabi tidak berkata sesuatu kepada orang-orang yang melecehkannya. Ya. Apakah tentang kebaikan atau keburukan? Nah, yang jelas yang dia lakukan adalah hal yang melecehkan martabat seorang nabi. Tapi nabi ini tidak sampai, ya, ya, mengutuk mereka, tidak. Hanya mengatakan, wa ma ana bi taridil mu'minin in ana illa nadhir mubin. Ya. Jadi ini dengan segala kelembutannya, ya. Nabi ini, ya, menyampaikan bahwa, ya, tiadalah aku, ya, memaksakan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu keberimanannya bukan hal yang dipaksakan. Ya. Mereka beriman itu karena panggilan hidayah.
Hidayah itu urusannya Maha Kuasa. Yang kami sampaikan ini adalah dakwah. Persoalan mereka mau terima atau tidak, itu urusannya. Ketika Allah hembuskan cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya, maka berimanlah dia. Tapi kalau Allah tidak menghembuskan cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya, maka menentanglah dia. In ana illa nadhir mubin. Tiadalah aku kecuali hanyalah seorang nadhir mubin. Nadhir mubin, pembawa berita, pembawa berita besar yang nyata. Nazir itu kebalikannya Bashir. Bashir itu kabar gembira. Nazir itu sebaliknya. Kalau Bashir biasanya menceritakan tentang hal-hal yang menyejukkan, hal-hal yang menggiurkan. Kalau berbicara akhirat, maka itu keindahan atau imbalan Allah nanti di dalam surga. Kalau nazir itu sebaliknya, hal-hal yang mengancam, bagi orang-orang yang menentang dakwah para nabi. Itu nazir. Jadi apa yang dilukiskan oleh maguru kita di dalam kitab ini dan bahkan dikutip di dalam ayat Al-Quran, rupanya bukanlah barang yang baru ketika itu terjadi pada masa kita hari ini. Itu hanya mengulangi apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh orang kafir ketika dakwah itu disampaikan kepadanya. Jadi orang beriman sepanjang masa tidak akan bisa terputus generasinya. Orang kafir juga sepanjang masa tidak akan bisa juga terputus generasinya. Jadi andai kata bumi ini sudah dipenuhi oleh orang-orang beriman, orang kafir sudah habis, maka bumi ini menjadi surga. Bumi ini menjadi surga. Kalau bumi ini menjadi surga, maka penghuni bumi ini tidak ada lagi yang mau bergeser dari bumi. Karena orang semua pada mencari kebahagiaan, kenikmatan, keridhaan. Kalau sudah didapatkan di sini, maka mereka tidak mau lagi bergeser dari tempatnya. Ataukah sebaliknya, andai kata bumi ini sudah habis orang beriman, yang ada orang kafir, maka bumi ini menjadi neraka. Kalau ini jadi neraka, tidak ada orang yang mau betah tinggal di sini. Semua sudah mau pergi dari sini. Makanya generasinya orang beriman, generasinya orang kafir tidak akan bisa habis, terus menerus berjalan sepanjang masa. Dan disitulah tantangan di dalam berdakwah. Karena semua orang beriman dititipi amanah di atas pundaknya. Amanah yang dimaksud itu adalah dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.